Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Baik Bunda semuanya, di video kali ini saya mencoba untuk berbeda dengan konten sebelumnya yang membahas mengenai anggaran rumah tangga ya. Kali ini saya mencoba untuk sharing sambil beberes rumah, yang sekaligus request dari salah satu subscriber saya yang katanya, Bunda coba deh bikin vlog untuk bersih-bersih rumah. Oke, tapi vlognya bersih-bersih sambil berbincang mengenai bagaimana sih tips untuk mengubah kebiasaan boros menjadi kebiasaan hemat. Oke, ikuti aktivitasku dari pagi sampai siang hari. Nah, seperti biasanya kalau pagi-pagi sehabis sholat subuh saya langsung ke dapur untuk menyediakan sarapan dan bekal makan siang suami di kantor. Nah, ini tadi nggak saya rekod ya untuk masaknya karena tadi suami katanya mau buru-buru untuk pergi ke kantornya pagi-pagi karena mau ada swab. Jadi setiap selang-seling, jadi setiap hari di kantornya itu dilakukan swab gitu ya. Jadi mudah-mudahan sehat selalu dan selamanya kita terhindar dari yang namanya virus corona ya Bunda. Nah, untuk kali ini tadi masak seadanya aja untuk sarapan pas suami, yaitu kentang goreng aja plus anak-anak juga. Dan mungkin saya sempat juga masak oseng-oseng, terus dadar telur deh untuk suami bekalnya. Jadi nggak terlalu ribet ya, asalkan bisa makan siang atau bekal makan siangnya. Dan sarapannya tadi cukup dengan kentang goreng. Nah, setelah itu saya langsung bereskan dapur yang memang berantakan, jadi tidak pernah beres kalau dapur saya ini Bun. Jadi dapurnya sempit banget ya. Kalau aktivitas untuk masak, dapur kompor itu sangat pendek sekali, jadi segala macam ditaruh di situ. Jadi saya juga sulit untuk mengatur atau menata berbagai perabotan rumah tangga saya. Ya, seperti inilah Bun kondisi atau keadaan saya. Yang jelas seluas apapun dapur kita, kalau tidak bersih atau berantakan nggak enak dilihat ya Bun. Jadi sekecil apapun dapur saya ini, biar kelihatan rapi dan bersih ya harus dibersihkan, seperti itu ya Bunda. Ya mungkin Bunda semuanya juga mengalami hal itu. Sebelum melanjutkan aktivitas saya untuk bersih-bersihnya, saya sapa kalian dulu ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu hadir dan menyempatkan diri untuk menonton vlog saya. Mudah-mudahan bisa terinspirasi, termotivasi ya, dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan juga welcome to my YouTube channel Bunda Yulia untuk yang baru datang dan menemukan channel ini. Nah, dukung dengan like, subscribe-nya ya. Terima kasih. Lanjut ke area ruang TV dan ruang tamu yang memang menyatu dengan dapur. Nah, ini dia anak-anak saya yang udah pada bangun, yang satu sudah mandi, yang lain belum. Nah, ini meja makan yang memang bikin sempit juga ya Bun, karena area ruang tempat TV dan meja makan ini menyatu. Jadi ya beginilah kondisi rumah saya, yang memang harus disyukuri apapun keadaan kita dan kondisi kita ya. Insya Allah kalau banyak bersyukur, nikmat pun akan bertambah pula. Nikmat itu tidak hanya diukur dari segi materi aja ya Bunda. Jadi banyak sekali nikmat yang perlu kita ketahui, berupa anak-anak sehat semuanya, lancar segala aktivitas kita, suami sehat, kemudian kerjaannya lancar, anak-anak ceria. Itu adalah nikmat yang memang kita harus syukuri.
Baik Bunda semuanya, mulai kita bereskan ruangan TV di sini ya. Ini kebetulan lihat nih anak-anak saya yang dua lagi asik nonton TV. Mumpung mereka lagi anteng dan tenang, saya lebih anteng juga untuk beberesnya. Dan tangan ini walaupun dua, tapi tangan seorang bunda kan paciwe kali itu kadia istilahnya ya. Jadi sembari nyapu, saya juga lagi nyuci. Kemudian menunggu isi air dan lain sebagainya. Sering dan banyak yang tanya mengenai gimana sih caranya kok Bunda bisa berhemat dengan keuangan yang memang dibilang apa ya, kalau menurut mereka yang memang hidupnya berlebih, uang segitu memang tidak ada artinya ya. Nah kalau saya itu dengan anak 4, terus ya syukur binikmat dengan keuangan seperti ini, insya Allah disyukuri dan alhamdulillah bisa dijalankan sampai sekarang ini ya. Jadi intinya mengerem segala keinginan yang memang belum dibutuhkan sama kita. Kemudian tadinya belajar untuk bersifat hemat, yang tadinya boros dan bersifat hemat. Seperti itu sih sebetulnya intinya atau kuncinya. Dulu juga saya sebelum membuat anggaran rumah tangga, catat-mencatat seperti itu, gagal terus gitu. Kok serasa satu bulan ke bulan berikutnya itu lama banget dengan kondisi keuangan yang memang pas seperti itu ya. Jadi setelah saya bikin sedikit demi sedikit perencanaan keuangan atau anggaran, ya setidaknya kita bisa mengerem atau menghemat segala bentuk keinginan-keinginan yang memang wajar untuk seorang ibu atau seorang perempuan pengen segala macam ya. Tapi dari situ kita sadar ya, sesuaikan dengan kondisi atau keadaan anggaran kita. Nah teman-teman, sekarang kita belajar yuk bagaimana sih tips untuk menerapkan sifat hemat yang tadinya boros. Tips yang pertama adalah biasakan membuat anggaran atau perencanaan keuangan setiap awal bulannya atau sebelum gajian tiba, minimalnya 1 minggu sebelum gajian tiba. Jadi kita harus merencanakan, yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban yang sering kita keluarkan setiap bulannya. Jadi mulailah dari sekarang untuk selalu menyusun anggaran keuangan secara bertahap ya. Tidak akan langsung sukses. Insya Allah dengan cara bertahap, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya tahap demi tahap. Jadi 1 bulan pertama memang belum sukses misalkan ya, dicoba lagi dengan bulan kedua, begitu dan begitu seterusnya. Oke ya Bun. Nah kemudian yang kedua adalah lakukan analisa dari anggaran yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalkan setiap bulan kita sudah merencanakan nih atau membuat anggaran rumah tangga, kemudian ternyata kok nggak berhasil Bunda gitu ya. Lalu kita analisa pos yang mana sih yang sebetulnya kita sering boros. Nah misalkan ada jajan lah, atau misalkan keluar rumah terlalu sering lah, misalkan weekendnya setiap minggu atau gimana mesti dihemat atau gimana lagi. Nah jadi lakukan analisa dari setiap pos atau anggaran yang sudah kita keluarkan. Insya Allah kedepannya kita pelajari lagi, perbaiki lagi. Nah yang ketiga adalah belajar berhemat secara bertahap. Jadi jangan lakukan penghematan secara ekstrim ya Bun. Kalau misalkan kita tidak terbiasa berhemat, lalu misalkan aku mau nyoba nih tips yang dari Bunda Yulia nih, mau berhemat dan ternyata berhematnya secara ekstrim banget gitu ya. Itu enggak, nanti kita malah melakukannya tidak pastinya nanti uring-uringan sebetulnya ya. Nah jadi berhematlah secara bertahap, jangan sampai kita berbicara waduh ini tidak wajar nih, mustahil untuk dilakukan sama keluargaku nih. Nah jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Jadi berhemat dari hal yang kecil dulu, yang tadinya biasanya misalkan kita nongkrong di mall, menghabiskan waktu weekendnya di mall. Nah sekarang kita lakukan dengan keluarga, misalkan masak bareng dengan keluarga, menikmati suasana di di rumah bareng-bareng keluarga, dan itu akan lebih indah kok sebetulnya.
Atau membiasakan diri suami bekal dari rumah dibikinkan sama kita gitu ya Bun ya. Yang tadinya misalkan suami uang sakunya untuk plus untuk makan di kantor. Nah sekarang cobalah kita atur dengan bikin menu seadanya di rumah untuk makan siangnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jadikan rutinitas. Jadi semua orang akan memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangan. Nah, akan tetapi apapun cara yang kita pilih, sebaiknya kita mengawasi setiap pengeluaran yang kita lakukan dalam keuangan kita ya Bun. Selalu luangkan waktu di akhir pekan untuk menghitung dan juga mengawasi pos pengeluaran yang telah kita lakukan atau keluarkan. Nah, hal ini akan membantu kita mengontrol dan juga mengawasi keuangan dengan baik. Oke Bunda, lakukan ya. Nah lanjut, ganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Jadi ada banyak hal yang harus berubah dalam hidup kita jika kita memang ingin mulai hidup hemat dan tidak boros. Nah Bunda, kita bisa melakukannya dengan mudah dan tepat kok agar tidak menyulitkan kita. Contohnya ketika kita senang menikmati kopi di sebuah kafe yang harganya gitu ya, yang harganya terbilang cukup mahal. Nah, maka kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dengan menyeduh kopi sendiri di rumah atau seduhan istri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tentu akan lebih menikmati. Next, kemudian tips selanjutnya adalah hindari godaan. Nah, ketika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita dengan mudah dapat menghindarinya ya Mom, dan menjauh dari hal tersebut. Nah, hal ini juga berlaku dalam masalah kebiasaan belanja kita yang buruk, di mana kita akan sering berperang dengan diri kita sendiri ketika kita mendatangi mall dengan berbagai diskon yang diobral murah-murah dan melihat banyak barang-barang bagus di sana. Nah, jauhi mall dan pusat perbelanjaan caranya jika tempat itu memang membuat kita sulit untuk berhemat. Nah, kemudian jangan terlalu keras pada diri. Terkadang kita kalap atau hilap dan di satu saat kita kembali pada kebiasaan boros. Sudah mencoba untuk berhemat, kembali lagi dengan kebiasaan boros kita. Nah, maka yang perlu dilakukan apa? Kita tidak perlu menghukum diri kita atas hal tersebut ya Mom. Fokuslah dan tetap pikirkan penghematan yang kita rencanakan sejak awal di dalam anggaran kita. Nah, lanjutkan kembali anggaran keuangan dan lakukan penghematan yang lebih baik di hari-hari yang akan mendatang. Oke, break dulu nih. Aku lagi di teras depan rumah yang banyak sekali mobil, kendaraan bohongan Teteh Cila sama Ata ya. Ini parkirnya di depan di teras rumah. Jadi teras rumah itu sumpek dengan parkiran motor-motoran, mobil-mobilan sama sepeda ya Bun. Jadi terasku memang di sini kurang indah kelihatannya. Oke, aku sapu-sapu dulu ya Mo. Nah, ini teras rumah jadi toko sepatu nih. Jadi banyak sekali sepatu si Teteh sama si Ata yang memang suka pengen ganti gitu ya. Jadi saya di sini beresin supaya mereka tidak lupa dan kelihatan gitu kalau diberesin gini dengan rapi. Mereka kalau mau main langsung pakai sepatu atau sandalnya sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada seperti ini, aku beresin di mana, mereka ya udah lari dengan tanpa memakai sepatu atau sandal. Oke Bun, ini kondisi depan rumah saya memang berantakan banget. Ada sepeda, ada motor dan segala macamnya di sini. Memang sempit ya. Ya, beginilah Bun keadaannya atau kondisinya. Baik Bunda semuanya, mungkin itu aja sharing tips bebersih dan bagaimana caranya tips untuk bisa berhidup hemat dan belajar tidak boros lagi, dan kita menerapkannya mungkin bisa insya Allah dengan niat dan tekad kita ya Bun ya, kalau misalkan memang kita pengen bersifat hemat. Mudah-mudahan menjadi termotivasi dan terinspirasi buat semuanya, dan ini dia jemuran aku sudah dijemur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.